Kareki Sunetaka telah berpengalaman menjadi penjaga rumah atau Jitaku Keibin. Selama 20 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita janda muda dengan 2 anak yang menggoda. Ia berencana untuk mengusir mereka semua dari rumahnya. Ia menempatkan berbagai macam alat pemantau dari CCTV dan penangkap suara untuk mendapatkan bukti buat mempermalukan mereka di internet dan membuat mereka trauma sehingga pergi dari rumahnya tanpa terlibat lagi dengannya. Sunetaka memiliki pengalaman selama 20 tahun menjadi penjaga rumah. Dalam pemantauan rumah saat ini secara penuh dan rahasia, misinya adalah mengeluarkan ketiga wanita yang ada di dalam rumahnya. Itu adalah misinya. Ayah Sunetaka menikah lagi dengan ibu dari 2 anak, dan mengincar rumah Sunetaka ini. Pikirnya, ayah Sunetaka sibuk bekerja dan jarang pulang ke rumah. Dengan kata lain, mereka semua tinggal dan menguasai rumah Sunetaka ini. Tegasnya, ditambah lagi, mereka ada 3 orang wanita yang masih segar dan memiliki wajah yang cantik nan menawan. Situasi ini tidak menguntungkan Sunetaka. Tidak menyerah akan hal itu, Sunetaka akan membuat mereka semua pindah ke tempat lain dalam waktu 5 hari. Shin berpindah ke Sayaka, yang baru pulang dari sekolah. Sayaka adalah salah satu dari ketiga wanita itu. Sayaka adalah anak pertama dari 2 bersaudari. Sunetaka disapa dengan sebutan paman, tapi tidak mempan dengan Sunetaka, yang mengatakan bahwa dia bukan paman yang kurang pandai. Dengan kerendahan hati, Sayaka meminta maaf kepada Sunetaka. Target pertama dari Sunetaka adalah Sayaka, si gadis yang memiliki aset terbesar kedua setelah ibunya. Memikirkan cara untuk mengancam kelemahan dari Sayaka ini, harus berpikir cara yang akurat agar tidak terjadi hal yang merugikan Sunetaka. Sayaka yang hanya lewat begitu saja, membuat Sunetaka mengatakan bahwa Sayaka tidak pernah berubah, seakan sudah mengenalnya lebih dekat. Mereka sepertinya bisa ngertiin ibunya yang menikah lagi. Namun, tidak dengan Sunetaka. Dengan membuat mereka dipermalukan di internet, bagaimanapun Sunetaka akan membuat rencana ini sukses. Dengan mencari rahasia Sayaka dari kamera pemantau, yang sudah diletakkan dalam berbagai tempat yang berbeda di sudut-sudut rumah. Mencari dan mencoba menaklukkan mereka dengan kelemahan mereka, Sunetaka sudah memencarkan semua kamera pemantau untuk mencarinya. Sunetaka melakukan ini demi membuat mereka trauma dan tidak berkutik lagi di hadapan Sunetaka. Dalam kotak yang gak tahu kotak apa itu, tapi Sayaka yang mencari pita rambutnya, bertanya dengan meminta Yuki adiknya untuk mengembalikannya. Lalu Shin menunjukkan Sayaka dengan guru olahraganya. Sayaka yang absen mengatakan permintaan maafnya kepada sang guru karena gak masuk hari ini, karena merasa agak sakit. Sunetaka, yang memantau dari kamera CCTV, berpikir bahwa orang yang bertemu dengan Sayaka adalah seorang guru renang, dan memantau mereka dengan mata elangnya. Dan ternyata guru olahraga itu adalah orang yang kurang baik, dan Sayaka dipaksa untuk mabar dengan guru olahraga. Dan Shin berpindah ke Sunetaka dan Sayaka yang tengah mengobrol di dalam kamar. Dan Sayaka melempar pertanyaan untuk apa Sunetaka datang ke sini, ke kamarnya, ditambah dengan seragam itu. Dengan proteksi Sayaka, mengatakan tidak mau dan jangan mendekat kepada Sunetaka. Dengan kepedeannya, Sunetaka menanggapi balik kepada Sayaka dengan mengatakan Sayaka ini tidak sopan. Semua ini tidak akan terjadi kalau Sayaka tidak melakukannya. Tapi Sayaka tidak melakukan apapun. Dari sudut pandang pria itu berbeda. Wahai Sayaka yang imut dan polos, lakukan saja. Apa yang akan terjadi nanti kalau video yang direkam Sunetaka sebar? Mengatakan pada Sayaka. Waktu itu, tiba-tiba dia hanya mampir untuk menjenguk. Tapi, malah sebaliknya, melakukan itu pada Sayaka. Sayaka yang memohon kepada Sunetaka, bahwa menegaskan senseinya adalah orang agak sedikit keras. Tapi, dia baik, bahkan dia kelelahan karena klub. Sensei, juga cowok, jadi kurasa itu wajar. Neng gelis Sayaka, sesuatu yang seperti itu, bukan hal wajar dilakukan oleh guru. Apalagi dia seorang pria yang sudah tua. Tapi, karena tidak genit, tidak mantap ceritanya. Oke lanjut, dilanjutkan Sayaka. Kalau terjadi apa-apa pada sensei, aku akan. Dengan kedermawaan Sunetaka, mengatakan bahwa Sayaka harus menuruti perkataan Sunetaka, dan melakukan segala perintahnya. Dan itu, Sayaka harus bermohon akan hal itu kepada Sunetaka. Sayaka sempat kaget akan perkataan Sunetaka itu, dengan wajah polosnya itu, dan dengan berat hati harus menerimanya. Dan mereka pun mabar manja, dengan riang gembira. Setelah itu, Sunetaka belum puas akan hal itu dulu, karena masih ada 2 wanita lagi di rumah ini. Shin berpindah kepada adiknya Sayaka, Yuki, yang sedang berangkat sekolah, dengan berpamitan. Target selanjutnya Sunetaka adalah Yuki, adiknya Sayaka. Dari dalam rumah,
Sunetaka melihat mama dari Sayaka dan Yuki, yang sedang mengatakan bahwa wanita inilah biang keladi. Biang keladi gak tuh? Haha, dia adalah pasangan kawin lagi dari ayah Sunetaka, dan pikir Sunetaka sedang mengincar rumah ini beserta hartanya. Sunetaka harus melindungi rumah ini dari perempuan ini. Totalnya sudah 3 perempuan yang ditaklukkannya saat ini. Kalau di scene ini, Yukinya mana? Sabar, nanti dulu, kita lihat dulu ibu mereka. Ini situasi yang kurang menguntungkan. Ya, you know lah, Sunetaka, selamat pagi. Itulah yang dikatakan oleh emak-emak janda anak satu yang bahenol. Dia adalah bosnya, Soko namanya. Kalau Sunetaka-san biasa salamnya met pagi ya, ujar Soko, dengan tawa riang. Soko meminta maaf. Target terakhir dalam series Jitaku Keibin ini adalah Soko, sang bos dengan aset besar dan pengalaman yang banyak, serta jam terbang yang di atas rata-rata orang biasa pada umumnya. Sunetaka bertekad untuk menggenggam dan menguasai kelemahan Soko dengan keahlian Sunetaka, yaitu mata elangnya. Soko Sei, makan malamnya sekitar jam 6:30. Kalau mau silahkan makan bareng, menjaga rumah saat suami pergi. Benar-benar contoh istri yang baik, Sei Sunetaka. Tapi tidak boleh sampai tertipu akan hal itu. Soko itu akar kejahatan yang berniat mencuri rumah ini, ujar Sunetaka. Cara untuk mengatasinya adalah dengan cara awalku. Saat kuancan dia dengan rekaman memalukan anak-anaknya, dia akan menuruti seluruh perkataan Sunetaka. Soko cukup siaga dan tidak mungkin akan menunjukkan tubuh yang bagus begitu saja. Biar kupastikan tempat di mana dia suka muncul. Di sini adalah pintu depan rumah ini. Dari di sini para perempuan itu pergi dan pulang sekolah, dan pergi serta pulang belanja, ujar Mamang Nolep Sunetaka. Waktu para perempuan berdiam di sini cukup singkat, nilainya sebagai titik pemantauan C. Menurut pengamatan Sunetaka, biar aman, disembunyikannya lah kamera digital di sini, sebagai antisipasi pengamanan. Mana tahu ada pencuri atau orang asing masuk, bisa menjadi barang bukti, ujar admin yang bagian akhir. Hehe, ada beberapa scene yang tempatnya tidak mimin tunjukkan karena ya, namanya juga anime neko kan, akan ada hal nobar, mabar yang bosan dilihat. Oke lanjut, dalam pemantauan, ruang tamu adalah tempat para perempuan bersantai dan bermalas-malasan. Nilainya, sebagai titik pemantauannya, B ada mata elang yang mengawasi di sana. Ruang makan, adalah tempat untuk sarapan keluarga, dan karena harus selalu duduk berhadapan dengan mereka, jadi susah untuk melakukannya, ujar Sunetaka. Kemudian yang terakhir di sini, adalah ruang kontrol. Dengan kata lain, inilah kamar Sunetaka. Dengan menggunakan komputer, alat canggih dari masa depan, Sunetaka bisa mengatur seluruh informasi. Dengan ini, Sunetaka akan mengungkap rahasia sebenarnya dari Soko and the Gang. Terlihat, Soko yang wajah imutnya mengatakan bukan apa-apa, cuma rasanya Soko kadang suka melamun, katanya Soko dengan muka imutnya. Apa kecapean karena urusan rumah? Tanya Sunetaka kepada Soko. Bagaimana kalau istirahat sebentar? Bener juga, ujar Soko. Kalau begitu, aku istirahat dulu. Biar aku tuangkan teh jelai, sei Sunetaka. Berterima kasihlah Soko pada kebaikan Sunetaka kepada dirinya Soko. Dalam pengamatan Sunetaka, Soko itu adalah orangnya tangguh, karena bisa bertahan dengan tidak merilekskan diri dengan mabar bareng suaminya. Kita melihat Sunetaka yang lagi memandangi layar monitor komputernya, dan ya, balik lagi, aku skip karena itu adalah mabar pas, jadi skip ke Soko yang lagi berbicara dengan Sunetaka. Aku mohon, tolong hentikan ini, ujar Soko dengan penuh kegelisahan. Kita ini keluarga kan? Keluarga? Tanya Sunetaka pada Soko. Yang mikir begitu cuma Soko doang, ujar Sunetaka. Tidak begitu, sahut Soko. Yuki sedang dalam usianya, tapi nanti dia pasti mengerti, tambah Sunetaka. Aku akan lakukan semua yang ku bisa. Ketiga perempuan berangkat ke sekolah dan keluar rumah. Target selanjutnya adalah mereka, dan scene berakhir di Soko. Sekarang kita lihat bagian dari Yuki, si gadis tsundere tapi mau. Seperti perilakunya yang sedikit tsundere-tsundere manja, di pintu masuk sudah disambut oleh kata-kata jangan di tengah jalan oleh Yuki pada Sunetaka. Ini adalah anak Soko yang kedua, si adik Yuki, ujar Sunetaka. Dengan tatapan sinis, Yuki menanyakan akan hal kenapa lihat-lihat, itu membuat Yuki cicik. Cepetan minggir sana, tambah si Yuki. Bengong aja kerjaannya, tambah lagi si Yuki. Sikap dari Yuki, si adik, seperti ini biasa diberikan kepada Sunetaka. Mereka bersaudara sekolah di tempat yang lumayan mewah. Tapi dia lebih pintar dari kakaknya.
Padahal di rumah hanya menonton TV, main game, dan hal lain yang tidak berkaitan dengan belajar. Ujar Yuki, jangan-jangan barengan kamu, kepada Sunetaka, yang si adik lagi makan di ruang makan. Yuki yang udah bilang itu menjijikan, dia selalu berteriak menghinaku blak-blakan, ujar Sunetaka. Yuki yang tidak setuju dengan ibunya menikah lagi. Tapi pada akhirnya dia juga anak wanita itu, aku harus mencegah mereka mengambil alih rumah ini. Dalam monitor, Sunetaka, dengan ini aku akan ungkap rahasia Yuki, dan melihat Yuki di dalam kamarnya sedang duduk belajar di mejanya. Alat pengintai yang dipasang Sunetaka, bisa merekam momen memalukan mereka. Ini semua agar mereka takut pada Sunetaka, sampai trauma, diancam orang jelek macam Sunetaka, terus minta aku pakai seragam segala. Ujar Yuki, takkan kubiarkan kau memanggil kerabatmu. Hah, apa maksudmu? Kalau videomu sudah kusebar, apa kau masih berani lancang begitu? Sahut Sunetaka pada Yuki, gak usah ngaco. Sangga Yuki, orang macam kamu tinggal kulapor polisi aja. Di video itu juga ada orang lain yang terekam. Ujar Sunetaka, tapi itu, kalau gitu, biar kuupload sekarang juga. Gak, aku gak bisa bilang, ujar Yuki, dan mereka pun mabar bareng sampai puyeng kepala Yuki. Haha, aku sudah gak sabar buat yang selanjutnya, ujar Sunetaka. Gak mungkin, itu beda dengan janjimu tadi. Sangga Yuki, siapa bilang cuma sekali, ujar Sunetaka, dengan penuh semangat. Yuki yang sudah curiga di awal, mengatakan itu udah niatmu dari awal kan, pada Sunetaka. Dasar pengecut, Sunetaka sudah berhasil menyingkirkan 2 orang, sisanya tinggal si wanita bosnya, dan itu sudah kita lihat tadi. Jadi aku sudah gak bahas kembali. Kalian lihat lagi apa yang terjadi pada wanita bos ini. Oke, kita masuk ke series berikutnya. Aku pulang. Inilah anak pertama dari Tante Soko itu, si kakak Sayaka, Paman. Dan itu adalah Sayaka, kakak Yuki. Aku belum setua itu buat dipanggil Paman, ujar Sunetaka. Maaf, Sunetaka-san, sahut Sayaka pada Sunetaka. Oh iya, di sini mereka semua sudah dalam kendali dan kontrol penuh Sunetaka, jadi mereka sudah bertindak seperti biasa. Namun, saat diperintahkan oleh Sunetaka, maka mereka akan menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan Sunetaka abda diri mereka. Tapi dalam menit-menit awal, itu mereka bertiga belum mengetahui bahwa mereka semua sudah dalam kendali, karena niat mereka baik untuk melindungi satu sama lain. Tapi tidak tahu, semuanya sudah dalam kendali Sunetaka, dan mereka sudah mengetahuinya, tapi tidak melakukan apapun pada Sunetaka, tapi malah diam, dan hanya mengikuti apa yang dikatakan Sunetaka, dan melakukan semua perintah Sunetaka, apapun itu. Dan kalian bisa melihat apa yang terjadi sama mereka, yang dipikirkan oleh Sunetaka, belum tentu benar dan akan terjadi, dan ini bisa dikatakan sebagai timbal balik untuk sebuah kebaikan satu sama lain, antara Sunetaka dengan ketiga perempuan itu, ataupun sebaliknya. Jadi dari anime Neko ini kita diajarkan, tetaplah berpikir positif semaksimal mungkin pada orang lain, sampai di mana takdir akan menunjukkan pada akhir, bahwa orang tersebut itu ada berniat jahat pada kita. Dan ini sangat direkomendasi buat kamu, untuk menambah wawasan tentang pesan moral, dan tentang kenikmatan karena melihat para gadis yang cantik dan menawan ini. Jadi menurut kamu bagaimana? Coba komen, kita diskusi di komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. See you guys.